Selamat pagi anak. Pagi. Gimana kabarnya? Ya, kasih salam dulu. Ya, datang ke kelas. Berdiri. Tangan diali. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk dulu, Mas. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, saya dulu ya. Gede dan Warta, hadir Pak. Made Nanda Semajaya, Hadir, Pak. Lo hari mana? Hadir, Pak. Semua ada ya? Hadir. Ya. Terima kasih ya anak-anak udah semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Sebelum Pak lanjutkan ke pembelajaran, mari kita mengingat dulu pelajaran sebelumnya, yaitu minggu lalu tentang apa kita pelajari? Teks persuasi. Masih ingat apa itu teks persuasi? Masih. Siapa bisa? Teks persuasi itu apa? Ya? Teks persuasi adalah teks yang berisi bujukan, himbauan, ajakan pada khalayak untuk berbuat sesuatu. Iya, bagus sekali. Tentang teks persuasi, ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu kita akan pelajari tentang pengertian. Teks eksposisi, tentang pengertian anak-anak pelajari struktur dari teks eksposisi. Setelah struktur kita pelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi dan jenis-jenis teks eksposisi. Sebelum lanjut ke pembelajaran, saya ingin tahu dulu berapa kemampuan anak-anak tentang teks eksposisi. Mari kita buka di link lewat WA ya. Kita akan tampilkan sebuah kuisis untuk pengerjaannya melalui HP. Ini pretest melalui kuisis.
Bisa bukan? Anak? Bisa. Dah. Dah. Punya ya. Dah, teman bisa kerjakan? Dah. Sinyal ada. Ini ada bagus. Tak tampil di sini. Jadi anak-anak bisa lihat. Anak-anak bisa mengerjakan lewat khusus ya. Jadi anak-anak bisa mengetahui sejauh berapa kemampuan anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Nanti setelah pembelajaran dimulai, Pak akan melakukan post-test. Post-testnya lewat Google Form. Ya, lewat Google Form dan anak kerjakan. Oke, itu mari kita saksikan, lihat video yang Pak tampilkan ini, simak dengan baik dan pahami apa yang terdapat dalam video ini.
Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Saat ini, sebagian remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana-pun. Remaja yang secara psikologis masih labil dalam mencari jati diri, senang dengan menunjukkan eksistensi di sosial media. Anggapan kalau ketika tidak memiliki akun sosial media, nampaknya sudah menjadi budaya berubah di kalangan remaja. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas harian. Sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhatan para pengguna. Hal ini menjadikan para remaja saling menjaga hubungannya dengan dunia nyata. Selain itu, smartphone juga berisiko menurunkan daya konsentrasi pengguna. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga Google, smartphone memiliki karakter yang mampu membuat pengguna melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang kesulitan menyerap informasi karena fokus memudahnya beralih dari satu hal ke hal lainnya. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi salah satu alternatif yang baik. Bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengurangi sederet dampak negatifnya, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Wayan Kursus. Ya, itu tadi anak saksikan ya. Untuk pembelajaran hari ini tentang ekspresi ya, anak sudah membentuk kelompok ya, sudah berkelompok. Ini Pak akan bagikan LKPD dan materi. Nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan bagiannya ya. Ini materinya. Sebelum mengerjakan LKPD, mari simak dulu materinya. Nah, anak-anak bisa mengerjakan LKPD. Ya. Simak dulu ya. Ya. Teks eksposisi merupakan teks yang mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat seseorang. Teks eksposisi merupakan karangan yang berisi gagasan dan fakta. Tujuan dari teks eksposisi ialah untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca. Tujuan lainnya adalah supaya dapat membuat pembaca tertarik untuk terus membaca karangan tersebut.
Struktur teks eksposisi. Teks eksposisi mempunyai struktur sendiri, yaitu tesis atau pernyataan umum. Tesis atau pernyataan umum merupakan kalimat-kalimat yang memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang akan diangkat di dalam teks itu. Rangkaian argumen. Pada bagian rangkaian argumen, penulis atau pembicara akan mengemukakan sejumlah pendapat yang seringkali diperkuat dengan fakta-fakta. Penegasan ulang atau rekomendasi. Bagian ini merupakan simpulan, dapat berupa penegasan ulang atau rekomendasi atau saran atas argumen-argumen penulis atau pembicara yang telah dikemukakan sebelumnya. Mungkin juga pada bagian ini terkandung rekomendasi atau saran dari penulis. Kebahasaan teks eksposisi. Dalam teks eksposisi memiliki beberapa kebahasaan, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan. Hal itu berkenaan dengan masalah utama topik yang dibahas, seperti pada teks eksposisi berkaitan dengan biologi dapat ditemukan istilah mikroorganisme, percikan mukosa, molekul, bakteri, virus, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebab. Hal tersebut untuk mengatakan sesuatu yang argumentatif, hubungan kausalitas. Misalnya, jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu, dan lain-lain. Selanjutnya, menggunakan kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental yakni kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kata-kata yang dimaksud ialah memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir, dan sebagainya. Menggunakan kata-kata perujukan. Beberapa kata-kata perujukan antara lain menurut, berdasarkan, merujuk pada, dan sebagainya. Jenis-jenis teks eksposisi. Eksposisi definisi, yaitu memaparkan definisi atau pengertian suatu topik tertentu. Eksposisi proses, berisi tahapan-tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Eksposisi ilustrasi, sini memberikan gambaran atau penjelasan yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau karakter. Eksposisi pertentangan, berisi hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Eksposisi laporan, di sini memberikan laporan dari sebuah peristiwa atau penelitian tertentu.
eksposisi perbandingan. Teks ini membandingkan ide atau gagasan utamanya dipaparkan dengan cara membanding-bandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Terima kasih. Contoh teks. Tadi anak-anak sudah menyimak teks eksposisi ya, dari pengertian, struktur, kaidah kebahasaan, dan studi-studinya ya. Sekarang silakan kerjakan di kelompok materi yang dapat bagikan itu. Baca dulu materinya, kaitkan dengan apa yang anak simak. Sebelum mengerjakan, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dulu kalau belum paham. Ya, ya, isi ya. Nama kelompoknya kelompok dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. 1, 2, 3. Dalam kelompok bagi tugas ya, semua siswa mendapat tugas satu-satu ya. Ini kan ber-6 ya. 1 sampai 5 dibaliknya lagi ada lagi 3 ya. Semua dapat bagian. Tidak ada yang ya, ada yang mencari penggunaan kata-kata teknis. Ada mencari penggunaan hubungan kausalitas. Ada yang mencari penggunaan kata kerja mental. Ada yang mencari penggunaan kata-kata persuasi. Ada yang mencari juga pendudukan ya. Bagi tugas tulis di buku latihan. Nanti setelah itu presentasikan. Nanti yang lain memberikan komentar, memberikan masukan. Silakan baca materinya dulu, dan itu tulis di buku latihan. Ya, silakan dilepas ya, silakan. Ada tanyakan lagi? Ya, isi, ya, tulis maksudnya ya. Kelompok 3 namanya siapa aja ya. Nanti presentasikan. Nah, 3 ya. 1, 2, 3. Ya, silakan dilepas ini boleh lepas ya. Diskusikan dalam kelompok ya. Sebab dipakai juga boleh, nah, dipakai dari juga ya. Dan usaha anak di internet juga cari bisa. Gunakan HP untuk mencari sumber. Buat yang rapi ya. Ingat nama kelompoknya, isi nama kelompoknya. Ya.
baca teksnya dulu baru tulis ininya ya. Biar tulis di buku tulisnya tulis ya, presentasikan satu bagian kamu bagian tesisnya, yang lain bagian apa, teman presentasikan ya. Tulis di buku. Presentasikan ya. Kamu bagian apa? Ada waktu lagi dulu sebelahnya. Ya. Tulis. Untuk menganalisis anak-anak harus baca dulu semua ya, baca dulu semua teksnya, kan bisa menganalisis tanpa membaca dan bisa.
jelaskan di bagian ini tesisnya ini dan penugasan ulangnya ini, bagi-bagi tugas supaya dapat kesempatan untuk berbicara. Saya buat satu-satu dulu ya, bagi satu-satu dari sisanya tekan bersama 30 kali. Ya. Saya ada menjelaskan bagian SD, saudara kan argumen, ada penetasan ulang, enggak, ya, satu bagian ya, itu bagian argumennya, ini penjelasan undangnya, ini bagian ininya lagi, nah ini kan ada. Jadi semua dapat nih, kata-kata tadi, ya, kata-kata kita, hanya tulis semua ini, kita baca, ya, presentasikan.
sebelum lanjutkan, mari kita sedikit dulu sebentar ya. Silakan berdiri dulu semua berdiri. Dapur Pramuka. Ya, salah ya. Ya, salah ya. Oke, kita misalkan tidak ada yang salah. Dapur Pramuka ya. Ya. SMP masih salah. Ulang sekali lagi. Dapur Pramuka. Ya, bagus. Nyanyi dulu, nyanyi lagu wajib satu. Lagu apa kita? Lagu wajib. Ya, siapa yang memimpin lagu wajib dulu satu? Nah, ya, Daniel silakan. Cepat, sini kita. Ya. Baik. Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya saya. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, silakan lanjutkan nanti ya. Waktu lagi 5 menit ya. Ya. Nanti setelah ini kita presentasikan.
revisinya nanti ya. Sudah selesai? Sudah. Tempat 1 sudah, tempat 2? Sudah. Sudah? Sudah. Tempat 3? Sudah. Ya, kalau sudah, kita presentasikan dulu. Bapak yang mana mau Saya. presentasi pertama? Ya, kelompok 1 dulu ya, presentasi. Yang lain ingat ya, nanti memberikan komentar. Atau bisa mengajukan pertanyaan ya. Swastiastu. Oh. Swastiastu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Oke, ada di sini ada ke kelompoknya. Ya, ada di sini. Ya, ya, ada. Ya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi maupun jawaban kami. Nah, di sini saya berdiskusi tidak sendiri, yang terdiri dari Saya Nilo Risma Dewi. dan saya Ibnu dan Lata. Saya Neneng Belanjari. Saya Sahayu Budi Yulianti. Saya Niko Mandiani. Saya Kadek Abdullah. Baik, nggak usah berlama-lama lagi. Yang pertama, Tesis. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya baik kebersihan maupun kesehatan. Bagian teks yang menjelaskan tentang kebersihan rambut. Rangkaian argumen sebagai bentuk antisipasi filologi dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adam Presdan mengimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari, sehingga mencuci rambut akan sangat baik jika dilakukan setiap hari untuk pencegahan. Kalimat tersebut berupa fakta dan argumen. penegasan ulang. Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Penjelasan, penekanan kembali dari apa yang disampaikan sebelumnya. Penggunaan kata-kata teknis, pandemi, mikroorganisme, virus corona, percikan mukosa, molekul kecil, bakteri, ketombe, rontok. Penggunaan hubungan kausalitas, sehingga kausalitas dapat kausalitas selama temporal akan temporal. Penggunaan kata kerja mental, kutipan kalimat atau kata dalam teks yaitu ingat, menjadi, menghalau, menyetujui, menjelaskan, mengimbau, dan meningkatkan.
Nomor 4, aspek penggunaan kata-kata persuasi. Kutipan kalimat atau kata dalam teks yaitu A. Rambut harus dijaga keindahannya baik kebersihan maupun kesehatannya. B. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Nomor 5. Aspek penggunaan kedudukan kutipan, kalimat atau kata dalam teks yaitu oleh karena itu, pandemi ini dan hal tersebut. Baik, cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Sudah bagus sekali presentasi kelompok 1 ya. Lanjut kelompok berapa yang mau presentasikan? Ya, kelompok 2. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Tentunya di sini saya tidak sendiri. Yang pertama ada Irna Rita Sriyanti, kemudian ada Niwayanti Amarawati, dan saya adalah Imadina Sumajaya, dan di samping saya ada Nimadin Sumadewi, kemudian ada Niputu Main Santari, dan yang terakhir ada Nikomang dari Pasanti. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang materi yakni teks eksposisi. Untuk yang pertama yakni tesis. Kebetulan yang mendapat bagian dalam tesis adalah saya sendiri, jadi saya akan langsung membacakannya. Tesis, bagian dalam teks. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Penjelasan, bagian teks yang menjelaskan tentang kebersihan rambut. Untuk yang selanjutnya, yakni rangkaian argumen. Bagi yang mendapatkan bagian waktu dan tempat, saya persilakan. Rangkaian argumen bagian dalam teks. Sebagai bentuk antisipasi dermatolog dalam sekolah kedokteran dan ilmu kesehatan, George Washington Adam Friedman menghimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari untuk pencegahan. Penjelasan kalimat tersebut berupa fakta dan argumen. Untuk selanjutnya yakni penegasan ulang. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penegasan ulang. Bagian dalam teks. Kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, bercabang, dan rambut kusam. Penjelasan penekanan kembali dari apa yang disampaikan. Dan yang selanjutnya yakni tugas yang kedua, tentukan kaidah pembahasaan pada teks eksposisi tersebut. Untuk yang pertama yakni penggunaan kata-kata teknis. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penggunaan kata-kata teknis. Pandemi, mikroorganisme, virus corona, mukis, defu, bakteri, ekologi, kronikul. Kemudian yang selanjutnya yakni penggunaan hubungan kausalitas. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penggunaan hubungan kausalitas, sehingga kausalitas dapat kausalitas agar kausalitas selamanya temporal akan temporal. Dan yang selanjutnya yakni penggunaan kata kerja mental. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penggunaan kata kerja mental. Ingat, menjadi, menghalau, menyetujui, menjelaskan, menghimbau, dan meningkatkan. Dan untuk yang keempat yakni penggunaan kata-kata persuasi. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penggunaan kata-kata persuasi. A. Rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. B. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan tingkat kebersihan tinggi. Dan yang terakhir yakni penggunaan kerujukan. Bagi yang mendapatkan waktu dan tempat, saya persilakan. Penggunaan kedudukan.
Oleh karena itu, pandemi ini dan hal tersebut. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Sebagai akhir kata, saya akan menutupnya dengan pantun. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Itu bagus sekali presentasi kelompok 2. Sangat lengkap penjelasannya ya. Lanjutkan untuk kelompok 3. Tidak kelompok 3 untuk presentasi. Sini semuanya. Ada ke sini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Putri Sintiani. Perkenalkan, nama saya Dewa Yomani. Perkenalkan, saya Putri Sintiani. Perkenalkan, saya Nadia Priandani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni. Perkenalkan, nama saya Madiri Yoga Witra. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah kami buat. Struktur tesis bagian dalam teks. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihannya maupun kesehatannya. Penjelasan. Bagian teks yang menjelaskan tentang kebersihan rambut. Struktur rangkaian argumen. Bagian dalam teks sebagai bentuk antisipasi dermatolog dari Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Adam Friedman menghimbau agar kegiatan kebersihan ini dilakukan setiap hari, sehingga mencuci rambut akan sangat baik jika dilakukan setiap hari untuk pencegahan. Penjelasan. Kalimat tersebut berupa fakta dan argumen. Penegasan ulang. Bagian dalam teks, kebiasaan menjaga kebersihan rambut ini memang sangat penting dilakukan. Hal ini disebabkan rambut sangat rentan dan dapat menimbulkan penyakit kulit atau kepala seperti ketombe, rontok, dan rambut kusam. Penjelasan. Penekanan kembali dari apa yang disampaikan sebelumnya. 1. Penggunaan kata-kata teknis. Pandemi, mikroorganisme, virus corona, percikan mukosa, molekul kecil, bakteri, ketombe, rontok. 2. Penggunaan hubungan kausalitas, sehingga kausalitas selama temporal akan temporal. 3. Penggunaan kata kerja mental. Ingat, menjadi, menghalau, menyetujui, menjelaskan, mengimbau, dan meningkatkan. 4. Penggunaan kata-kata persuasi. A. Rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. B. Kita dapat menghalau segala mikroorganisme yang mencoba masuk ke dalam tubuh dengan meningkat kebersihan ini. Penggunaan perujukan, kutipan, kalimat, atau kata dalam teks. Oleh karena itu, pandemi ini hal tersebut. Ketiga, kesimpulan dari teks tersebut adalah kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan rambut dengan merawat, mencuci rambut dengan menggunakan sampo supaya bakteri kepala bisa mati, sehingga kita jadi bersih dan sehat. Sekian presentasi dari kami. Saya tutup dengan kalimat satu. Om Santi 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 Om Santi Santi Santi
ya. Kita belajar. Dari belajar kita bisa melatih mental kita untuk bisa tampil di depan teman-temannya untuk berbicara. Ya. Itu sudah semua lakukan presentasi. Kesimpulan, ya, simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Anak-anak, siapa bisa menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari tadi? Ya, coba siapa bisa menyimpulkan tentang apa saja kita pelajari tadi? Ya. Berdiri. Saya mampu mengenali unsur-unsur teks eksposisi dengan tepat. Saya mampu menyimpulkan teks eksposisi dengan benar. Saya mampu menemukan struktur dan kaidah-kaidah teks eksposisi secara lengkap dan saya mampu menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Ya, kasih tepuk tangan. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Kita bisa menyimpulkan teks eksposisi dengan menentukan kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan. Setelah itu ada dalam kaidah kebahasaan itu ada kata-kata teknis, ya. Kata-kata penunjukan. Di teks eksposisi juga ada kalimat fakta dan argumen. Buat teks eksposisi. Untuk pelajaran hari ini, sebelum Pak akhiri, ada yang tanyakan? Ya. Jadi Pak akan lakukan off test. Tapi sejauh berapa kemampuan anak-anak memahami pelajaran ini? Tes lewat Google Form. Ya, ini lewat Google Form. Ini silakan kerjakan dia di Google Form. Linknya Pak share lewat grup WA. Ya, anak-anak melalui Google Form bisa mengerjakan. Pak harapkan semua siswa mengerjakan, ya. Ya. Jadi supaya tahu sejauh berapa kemampuan anak-anak. Untuk pelajaran berikutnya, kita akan lanjutkan dengan menulis sebuah teks eksposisi. Hari ini Pak cukupkan dulu, karena waktu juga sudah selesai. Akhiri dengan salam dulu. Ya, silakan berdiri, Bapak. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Dewa Sutrama Parama Acintya Yanama Swaha Sarva Karya Prasidantan. Om Santi Santi Santi. Om Rama Santi Ngawit. Om Santi Santi Santi. Silakan. Ya, silakan ya.